Sahabat Investor Trust, jumpa kembali dengan saya Primus Sudodimulu dalam episode kedua Dasawindu Kemerdekaan Republik Indonesia. Episode kedua, serial 80 tahun Indonesia Merdeka adalah korupsi menghancurkan masa depan bangsa. Ada 7 musuh utama bangsa Indonesia dalam meraih kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran sebagaimana cita-cita proklamasi, cita-cita para founding fathers. Salah satunya adalah korupsi. 7 musuh inilah yang membuat Indonesia gagal, terancam gagal menjadi negara sejahtera, adil, dan makmur. Kita lihat pertama, korupsi. Korupsi merusak sistem dan menghambat pembangunan. Korupsi menghabiskan dana publik yang seharusnya untuk pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, infrastruktur, seluruh perwujudan air, dan upaya mengangkat kesejahteraan rakyat. Korupsi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Yang kedua adalah ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan penguasaan aset dan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan menyebabkan terjadinya kemiskinan struktural. Sebagian besar kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir elit, sementara jutaan rakyat hidup di bawah garis kemiskinan. Pendidikan yang belum merata dan berkualitas itu yang ketiga, faktor ketiga. Rendahnya kualitas dan akses pendidikan menyebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja Indonesia. Pendidikan yang tidak relevan dengan kebutuhan industri juga menciptakan pengangguran terselubung. Yang keempat adalah ketergantungan pada sumber daya alam. Sampai hari ini masih terjadi. Walaupun sudah ada hilirisasi, ekonomi Indonesia masih terlalu tergantung pada ekspor komoditas mentah. Tanpa hilirisasi, industrialisasi, dan inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi rapuh dan tidak inklusif. Yang kelima, budaya feudalisme dan nepotisme. Budaya patron klien, birokrasi yang tidak meritokratis, dan mentalitas asal bapak senang ABS menghambat kemajuan. Talenta terbaik seringkali tidak diberi ruang hanya karena mereka tidak punya orang dalam, ordal. Yang keenam adalah lemahnya penegakan hukum. Hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas, menciptakan ketidakadilan yang sistemik. Pelanggaran hukum oleh elite sering tidak ditindak tegas, dan itu memicu demoralisasi publik. Dan yang ketujuh adalah disorientasi visi bangsa. Visi pembangunan jangka panjang sering terputus akibat pergantian rezim, pergantian presiden, gubernur, bupati, wali kota, dan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Kurangnya konsistensi dalam arah kebijakan menyebabkan pembangunan tidak berkelanjutan. Dan dari 7 itu, yang kita mau elaborasi kali ini adalah korupsi. Salah satu musuh terbesar bangsa Indonesia. Untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran sejati, Indonesia harus memerangi bukan hanya kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan integritas, defisit moral, kemiskinan moral. Sahabat Investor Trust, korupsi adalah kejahatan multidimensional yang merusak tatanan politik, sosial, dan moral bangsa. Secara politik, korupsi merusak demokrasi. Korupsi menyuburkan politik transaksional, memperlemah akuntabilitas, dan membuat pemimpin dipilih bukan berdasarkan kompetensi, melainkan karena uang dan kekuasaan. Melemahkan institusi negara. Korupsi menyebabkan lemahnya institusi negara. Lembaga penegak hukum, legislatif, dan birokrasi menjadi alat kepentingan pribadi atau kelompok, bukan pelayan masyarakat. Korupsi menyuburkan oligarki. Akses politik dan kebijakan yang dikuasai oleh segelintir elite yang bisa membeli kekuasaan dan bukan untuk memperjuangkan kepentingan rakyat banyak. Secara sosial, korupsi meningkatkan ketimpangan. Ketimpangan itu antar wilayah ya. Kalau kesenjangan, kaya miskin atas bawah.
Anggaran negara yang seharusnya untuk rakyat miskin, untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur diselewengkan. Sehingga kita bisa melihat ada ketimpangan antar wilayah, Jawa, luar Jawa, terutama Indonesia bagian timur. Korupsi mengikis kepercayaan publik. Rakyat menjadi apatis dan sinis terhadap pemerintah. Dan juga upaya penegakan hukum. Karena mereka melihat keadilan tidak sungguh ditegakkan. Korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Hak-hak dasar rakyat terabaikan. Karena dana dihabiskan, diserapkan oleh para koruptor. Dan secara moral, korupsi menghancurkan nilai etika. Korupsi mencerminkan kerakusan, pengkhianatan amanah rakyat, dan penghinaan terhadap nilai kejujuran dan tanggung jawab. Para koruptor menyebarkan contoh buruk. Lihatlah, ketika para pejabat korup tetap dihormati di mana-mana, dan mereka tidak dihukum yang setimpal, masyarakat terinspirasi untuk meniru tingkah laku mereka. Karena mereka melihat kok ketidakjujuran dihargai. Korupsi itu membudayakan kejahatan. Korupsi yang dibiarkan lama-lama menjadi budaya bukan lagi kejahatan biasa, melainkan kebiasaan berbuat jahat yang sistemik. Yang keempat, korupsi menghambat pembangunan, menyia-nyiakan anggaran negara. Uang publik tidak digunakan secara produktif, banyak proyek mangkrak, pembangunan tidak berkelanjutan. Korupsi menghambat upaya untuk meningkatkan investasi. Investor asing dan domestik enggan menanam modalnya karena birokrasi yang korup dan terjadi ketidakpastian hukum di mana-mana. Korupsi melemahkan daya saing bangsa. Kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan pelayanan publik yang menurun menjauhkan bangsa dari cita-cita para founding fathers untuk mewujudkan negara sejahtera, adil, dan makmur. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi sebuah penghancuran masa depan bangsa. Korupsi merusak dari dalam, menghalangi rakyat untuk mencapai cita-cita konstitusional, masyarakat sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka, korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia yang wajib diperangi oleh seluruh elemen bangsa. Sahabat Investor Trust, mari kita lihat sejumlah data korupsi dalam angka. Ini data dari 2019 sampai 2023. Anda melihat grafiknya. Tersangka. Ini mereka yang tersangka loh, yang tidak terendus, yang tidak diproses hukum jauh lebih banyak. Kalau Anda melihat sekarang ada banyak koruptor yang ada di lembaga pemasyarakatan, jauh lebih banyak para koruptor yang masih hirup udara bebas. Mereka tuh wajib ada di balik jeruji besi. Ini jumlah kasus korupsi meningkat. Jadi dari 2019 sampai 2023 itu kasus naik hampir 37% per tahun. Kita melihat infografis berikut. Kerugian negara akibat korupsi dari tahun 2013 sampai 2024. Ini total kerugian negara akibat korupsi per tahun berdasarkan pantauan dari Indonesia Corruption Watch. Nah, bisa jadi banyak kerugian yang di luar pantauan mereka. Kita melihat ini naik dari 2014, sempat naik tinggi pada 2015, kemudian turun sedikit, naik lagi pada 2020 pada pandemi ini. Rupanya pada pandemi ini para koruptor tetap merajalela, turun sebentar, dan 2004 naik tajam menjadi 310 triliun. Luar biasa. Inilah kerugian akibat korupsi. Infografis yang ketiga. Siapakah pelaku korupsi? Ini menarik. Ya, kalau swasta tidak perlu kita bahas. Tapi yang menarik adalah mereka yang digaji oleh rakyat. Digaji oleh negara untuk mengabdi rakyat. Untuk bekerja sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi mereka melakukan korupsi. Itu pejabat eksekutif.
eselon 1, 2, 3, dan 4. Ini pada tahun 2024-2025. Ini hanya 2 tahun ini. Dalam 2 tahun. Ini sudah jumlahnya ada 437 pelaku yang eksekutif ini. Anggota DPR sampai DPRD 1, DPRD 2 itu ada 363. Kemudian wali kota, bupati, dan wakilnya 171. Kepala lembaga, kementerian ada 41, jadi ada menteri juga. Ada hakim 31, ada gubernur 30. Pengacara juga. Jaksa. Ada polisi juga. Ada dubes juga. Nah, kita melihat infografis berikut. Berdasarkan jabatan. Nah, kita lihat langsung saja pegawai Pemda. Ini terekam pada tahun 2023. Pegawai Pemda ada 411. Kepala desa juga, dan desa, korupsi mereka. Pegawai kementerian lembaga, badan, 153. Perangkat desa, ya, dekat dengan kepala desa ya. Pegawai BUMN, pejabat BUMD, pegawainya. Tenaga pendidikan, pendidik guru loh. Ini juga ada korupsinya. Nah, ini kepala kementerian lembaga, berarti ada petinggi kementerian terlibat di sini. Kita lihat data berikut. Tindak pidana korupsi berdasarkan instansi. Ini kalau kita lihat, pemerintah kota kabupaten, kementerian lembaga, pemerintah provinsi, BUMN, DPR, komisi. Ini paling banyak adalah pemerintah kota kabupaten, nomor 46. Tindak pidana. Yang berikut kementerian lembaga, provinsi, BUMN, BUMD, DPR, dan seterusnya. Sahabat investor, yang menarik korupsi di Indonesia, itu justru dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dan yang lebih dahsyat lagi, kalau kita lihat sistem hukum kita, itu pengadilan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dibilang benteng keadilan. Tapi data menunjukkan, itu koruptor dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sebutlah Sudrajat Dimyati, Hakim Agung Mahkamah Agung pada 2022. Itu korupsi. Kemudian Muhammad Arif Nuryata, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 2025. Kemudian Patrialis Akbar, Hakim Konstitusi, pada tahun 2017. Sebelumnya beliau menteri. Akil Mokhtar, juga Ketua Mahkamah Konstitusi. Nah, dua hakim konstitusi ini memang ada banyak mengurus sengketa pilkada. Korupsi banyak terjadi pada sengketa pilkada itu. Ada juga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2025 pada kasus suap CPO. Ada banyak contoh yang lain, ada di korporasi ya. Tapi yang menarik adalah Asabri 22,7 triliun. Trans-Pacific Petrochemical Indotama TPPI 37 triliun. Ada Astra Jiwasraya 16,8 triliun. Izin ekspor minyak sawit mentah 12 triliun. Kemudian ada contoh kepala daerah. Itu satu bupati di luar Jawa, di kota Waringin Timur, itu korupsi 5,8 triliun. Bagaimana uang segitu besar ya? Dan kemudian di pusat yang pernah menghebohkan pada beberapa tahun lalu adalah korupsi IKTP 2,3 triliun. Sekarang kita melihat indeks persepsi korupsi atau IPK. Bagaimana Indonesia di antara negara-negara. Nah, kalau kita lihat data ini dari 0 sampai 100. Kalau ke 0, bergerak ke arah 0, dia korupsinya maksimal. Makin ke 100, dia makin bersih, dan kalau 100, dia bebas korupsi. Inilah Singapura, mendekati 100. Dia 84. Irlandia 77. Nah, Korea Selatan yang sudah masuk negara maju, 64. Malaysia lumayan, 50. Nah, ASEAN 39 dan Indonesia 37. Kita dekat-dekat dengan India, dekat-dekat dengan Brasil. Ini indeks persepsi korupsi. Sahabat investor, sekarang kita melihat indeks perilaku anti korupsi, IPAK,
tahun 2024. Ini disusun oleh Badan Pusat Statistik BPS Indonesia untuk mengukur perilaku masyarakat terhadap korupsi melalui dua dimensi, persepsi dan pengalaman. Skor nasional adalah 3,85 dari skala 0 sampai 5, menurun dari 3,92. Dimensi persepsi 3,76, turun sedikit dari tahun sebelumnya. Dimensi pengalaman 3,89, turun sedikit dari tahun sebelumnya. Dan sedangkan target rencana pembangunan jangka menengah nasional 2024 adalah 4,14. Berarti kita tidak tercapai. Penurunan skor IPAK menunjukkan meningkatnya toleransi masyarakat terhadap perilaku korupsi. Nah, ini berbahaya. Jadi masyarakat juga ikut menyuburkan korupsi. Bersikap permisif, toleran terhadap para koruptor. Meskipun terdapat peningkatan dalam persepsi dalam upaya memberantas korupsi di sektor publik, sebagaimana tercermin dalam skor IPK, penurunan IPAK menunjukkan bahwa perilaku anti korupsi di masyarakat Indonesia masih perlu diperbaiki. Hal ini menandakan perlunya upaya yang lebih intensif dan menyeluruh dalam membangun budaya anti korupsi melalui penegakan hukum, pendidikan, dan sosialisasi nilai-nilai integritas di semua lapisan masyarakat. Sahabat Investor Trust, mengapa korupsi bertumbuh subur di Indonesia? Korupsi di Indonesia begitu subur karena adanya kombinasi dari berbagai faktor sistemik, lemahnya integritas, lemahnya penegakan hukum, dan sistem feodal dan transaksional. Berikut catatannya. Pertama, lemahnya integritas individu dan budaya kolektif. Banyak pejabat publik dan pelaku birokrasi tidak memiliki integritas moral yang kuat. Budaya permisif terhadap korupsi, asal tidak ketahuan atau semua juga bisa melakukan, semua bisa diatur. Korupsi dianggap wajar, bahkan kadang dianggap sebagai rezeki atau bentuk balas jasa politik. Yang kedua, penegakan hukum yang tidak konsisten. Hukum memang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Banyak kasus besar yang mandek atau hilang arah karena intervensi politik atau kekuatan uang. Lemahnya independensi lembaga penegakan hukum, polisi, jaksa, hakim, bahkan KPK. Ini membuka ruang impunity. Kemudian sistem politik yang transaksional. Biaya politik sangat mahal dalam pilkada dan dalam pemilihan legislatif. Pencalon kepala daerah, anggota legislatif, hingga jabatan di partai memerlukan dana besar, setoran. Setelah terpilih, pejabat publik harus kembali modal dengan korupsi proyek, perizinan, dan jual beli jabatan. Partai politik jarang menegakkan etika internal, justru sering jadi bagian dari jejaring korupsi. Parpol bahkan menjadi bunker para koruptor. Yang keempat, budaya feudalisme dan patronase. Loyalitas kepada atasan lebih penting dari hukum atau profesionalisme. Sistem patron klien memperkuat praktik nepotisme, kolusi, dan perlindungan bagi koruptor, dan mereka berada dalam satu barisan. Rakyat kecil jarang berani melapor karena takut terhadap orang kuat. Rendahnya kesejahteraan ASN dan birokrasi di level paling bawah. Pegawai negeri atau apar di level bawah dengan gaji kecil sering tergoda korupsi karena alasan kebutuhan ekonomi. Ketika gaji kecil dikombinasikan dengan lemahnya pengawasan, korupsi kecil-kecil menjadi praktik umum. Keenam, kurangnya pendidikan anti korupsi sejak dini. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas tidak ditanamkan kuat dalam pendidikan formal maupun non-formal di rumah. Banyak generasi muda yang menganggap kesuksesan bisa dicapai lewat jalan pintas. Sahabat Investor Trust, lalu apa solusi untuk mencegah dan mengatasi korupsi? Pemberantasan korupsi di Indonesia harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Pertama, produk hukum. Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tipikor. Perkuat pasal-pasal agar tidak multitafsir dan mempersempit celah untuk impunitas. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang masih dibahas di DPR.
itu memungkinkan negara menyita aset koruptor tanpa harus menunggu putusan pidana final. Undang-undang perlindungan pelapor atau whistleblower melindungi dan memberi insentif bagi pelapor kejahatan korupsi. Peningkatan sanksi pidana, hukuman harus berat, proporsional, dan memberi efek jera, termasuk pidana sosial dan publikasi pelaku korupsi. Dan tadi sudah disebutkan undang-undang perampasan aset itu sangat penting segera direalisasikan karena koruptor tidak takut penjara. Karena bagi mereka penjara sudah sama dengan hotel karena mereka bisa membeli fasilitas. Mereka bisa mengubah ruang-ruang penjara seperti hotel. Tetapi kalau dimiskinkan, itu yang paling mereka takut. Dan segera diberlakukan undang-undang perampasan aset. Kedua, institusi hukum. Penguatan KPK, kembalikan independensi KPK, bebas dari intervensi politik, dan perkuat kewenangan penyadapan. Itu penting sekali. KPK harus punya kewenangan penyadapan, penuntutan, dan koordinasi. Reformasi kejaksaan dan kepolisian. Perbaiki sistem rekrutmen dan pengawasan internal dan transparansi dalam penanganan kasus korupsi. Nah, ini ada penjelasannya. Di level daerah, terutama kabupaten kota, itu korupsi bisa merajalela. Karena apa? Ada semacam koalisi, semacam kong kali kong antara oknum-oknum aparat penegak hukum, oknum polisi, oknum jaksa dan hakim, dan di situ ada oknum-oknum pengacara. Mereka ini bekerja sama. Untuk apa? Untuk mengambil dana dari pemerintah daerah, dari Pemda. Mereka dengan berbagai cara, bagaimana untuk bisa merampok APBD, bagaimana bisa memeras bupati, bagaimana bisa memeras kepala-kepala dinas, memberikan ancaman kepada mereka. Ini terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini jarang sekali diangkat ke permukaan dan sampai diketahui oleh petinggi negara. Mungkin Bapak Presiden belum cukup mendapatkan informasi ini. Saya mendengar langsung dari sejumlah kepala daerah, bupati dan wali kota. Mereka mengatakan kepada saya, bukankah polisi, jaksa sudah memiliki anggaran vertikal? Sebagaimana seorang bupati wali kota kan punya anggaran vertikal, mereka dapat gaji. Dari APBD, APBD sebagian besar, apalagi yang di luar Jawa, berasal dari dana pusat. Mereka dapat dana, dapat gaji, instansi mereka. Kepolisian, Polri dapat anggaran besar juga. TNI juga begitu. Kejaksaan juga sama. Pengadilan juga sama. Hakim juga sama. Pengadilan. Semuanya punya anggaran vertikal. Cukuplah hidup dengan gaji. Jangan sampai seorang polisi sudah punya gaji, mau kepingin dapat uang dari pemerintah daerah, dari bupati, wali kota, kepala dinas. Ini membuat korupsi. Sama halnya dengan oknum jaksa, oknum hakim. Presiden Prabowo Subianto sudah cukup menunjukkan kepekaannya bahwa jumlah hakim di Indonesia yang kurang lebih 9.500 orang itu harus dinaikkan gajinya. Kita mendukung naikin gajinya, tetapi tidak boleh ada korupsi. Kalau terbukti korupsi, aparat penegak hukum harus dimiskinkan, selesai. Dimiskinkan, diambil kembali hartanya. Dalam penegakan hukum harus ada zero tolerance terhadap korupsi, terhadap para koruptor. Tidak boleh ada kompromi bagi pelaku, termasuk di level tertinggi sekalipun. Kalau di luar negeri, di Korea, mantan, bahkan Perdana Menteri existing juga bisa diproses. Perdana Menteri loh, Presiden bisa diproses. Proses hukum harus cepat dan transparan. Hindari proses yang berlarut-larut yang membuka peluang intervensi. Miskinkan koruptor. Selain pidana badan, harus ada penyitaan total aset-asetnya, hasil korupsi. Supaya istri, anak, cucunya jangan ikut menikmati hasil korupsi. Agar mereka menjadi generasi muda yang lebih baik. Koruptor tidak takut penjara, melainkan pada pemiskinan. Mereka bisa membangun hotel di lembaga pemasyarakatan, tetapi jika dimiskinkan, mereka akan takluk. Kemudian keempat, perbaiki sistem politik.
Pembiayaan partai politik yang transparan dan akuntabel harus menjadi perhatian. Negara perlu memberi bantuan resmi untuk mengurangi ketergantungan pada sponsor yang berpotensi membeli kebijakan. Kemudian reformasi sistem pemilu, kurangi biaya politik. Sederhanakan proses pemilu, audit dana kampanye, dan larangan politik uang. Kemudian regulasi yang ketat agar tidak terjadi konflik kepentingan. Pejabat publik harus transparan soal harta dan tidak boleh rangkap jabatan di BUMN dan kementerian dan sektor strategis lainnya. Kemudian sosial budaya. Gerakan budaya anti korupsi secara masif Sabang sampai Merauke, atas sampai bawah. Dorong masyarakat untuk menghargai kejujuran, menolak gratifikasi kong kali kong dari bawah. Harus ada budaya malu. Stigma sosial bagi koruptor. Koruptor jangan dimuliakan di ruang publik. Tidak boleh menjabat lagi kalau mereka sudah terbukti korupsi. Tidak boleh tampil di media. Tidak boleh menerima bantuan-bantuan mereka. Jadi betul-betul mereka diisolasi. Kalau di Singapura, koruptor, sudah terbukti koruptor, selain dimiskinkan, mereka akan dipersulit untuk mendapatkan paspor, untuk mendapatkan surat-surat keterangan resmi. Sehingga ruang gerak mereka menjadi sangat terbatas dan mereka mengalami kematian perdata. Kematian perdata artinya akses mereka untuk mendapatkan pendanaan, akses mereka untuk mendapat pekerjaan menjadi tertutup. Kalau itu dilakukan, maka calon-calon korupsi akan berpikir 1000 kali. Kemudian, berdayakan masyarakat sipil dan media. Dorong partisipasi politik. Dorong jurnalisme investigatif dan akses informasi sebagai kontrol sosial. Dan pejabat-pejabat, kita harus membentuk ya, supaya menghargai pemberitaan dari media massa yang berkualitas. Hargailah investigasi reporting. Kalau ada sebuah investigasi reporting tentang korupsi, maka proseslah secara baik. Kemudian, pendidikan. Integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum. Sejak dini, dari PAUD, SD, anak-anak kita, anak-anak Indonesia, sudah diajarkan bagaimana korupsi itu tidak baik. Korupsi itu merugikan. Mereka harus dididik untuk hidup jujur, punya integritas. Pendidikan karakter mulai dari pendidikan yang paling rendah. Kemudian pelatihan integritas di ASN dan pejabat publik. Pendidikan etika anti korupsi sebagai syarat untuk naik pangkat. Kemudian perlu juga ada role model publik. Yang tampil-tampil banyak di sosmed itu harus pejabat yang betul-betul punya integritas. Jadi bukan cuma media mainstream. Saya imbau juga para pelaku media sosial. Jangan tampillah pejabat-pejabat korup itu di media sosial. Berilah mereka sanksi sosial. Mereka harus menunjukkan teladan bagi generasi muda kita. Harus memberi inspirasi. Ini kita perlu. Indonesia membutuhkan role model. Dari pusat sampai daerah. Dari timur sampai barat. Muncullah menteri, gubernur, bupati, kepala daerah, kemudian anggota DPR pusat, DPRD 1, DPRD 2. Semua mereka harus menjadi role model bagi anak-anak muda kita. Sahabat Investor Trust, pemberantasan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan aparat hukum, KPK, tapi harus menjadi gerakan nasional, sebuah gerakan yang melibatkan seluruh komponen bangsa, masyarakat sipil, dan dunia pendidikan, juga media. Perlu kemauan politik yang kuat, budaya yang bersih, dan sistem yang transparan agar Indonesia bisa keluar dari jerat korupsi menuju negara sejahtera, adil, dan makmur, berintegritas. Sahabat Investor Trust, mari kita simak komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terhadap pemberantasan korupsi. Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya. Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang di dalam lembaga-lembaga pemerintah, kalian digaji oleh rakyat,
Saya katakan, hentikan korupsimu. Hentikan, hentikan kalian mencuri uang rakyat, hentikan. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya. Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan berbagai pernyataan tegas yang menunjukkan komitmennya dalam memberantaskan korupsi di Indonesia. Pada pidatonya peringatan Hari Buruh Internasional, May Day, 1 Mei 2025 di Monas, Presiden berkata, "Saya sudah katakan, saya rela, saya siap, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat saya." Nah, Presiden juga mengingatkan para pejabat pemerintah untuk menghentikan praktik korupsi. Presiden berkata, "Saya sudah sampaikan, hai kalian-kalian yang dalam lembaga-lembaga pemerintahan, kalian digaji oleh rakyat, saya katakan, hentikan korupsimu, hentikan. Kalian mencuri uang rakyat, hentikan itu. Dan saya minta dihentikan secepat-cepatnya." Itu di Monas pada May Day. Dalam pidatokan pelantikannya pada 20 Oktober 2024, ya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kepemimpinan yang bersih dan transparan. Kata Presiden, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Presiden mendukung pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi, tapi belum selesai di DPR, ya. Dalam rangka pemberantasan korupsi, kata Presiden, saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Sahabat Investor Trust, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup dalam memberantas korupsi. Namun, tantangan terbesar terletak pada penegakan hukumnya, independensi lembaga, dan kemauan politik untuk menjalankan undang-undang tersebut secara konsisten dan tegas. Sahabat Investor Trust, korupsi bukan cuma soal uang negara yang hilang, tapi masa depan anak-anak kita, masa depan generasi muda yang dirampas. Korupsi membuat ekonomi pincang, membuat rakyat menderita, dan menghancurkan nilai-nilai moral bangsa. Tapi, sahabat Investor Trust, harapan tidak boleh padam. Kita bersama Presiden Prabowo Subianto yang sudah berulang kali menegaskan korupsi harus diberantas. Sekarang saatnya kita semua ikut bergerak lewat penegakan hukum yang tegas, sistem yang bersih, dan pembentukan karakter bangsa untuk manusia yang jujur, mulai dari hal yang kecil. Jangan kompromi dengan ketidakjujuran, karena Indonesia yang adil dan makmur itu bukan impian kalau kita semua mau berjuang bersama-sama membasmi korupsi dari sekarang di tempat kita masing-masing. Sampai jumpa.